Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dotun Hikmah dengan NIM 51120003. Jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Jurnalistik. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Politik Media Massa dengan dosen pengampu Media Sucahya MSI. Jawa Pos adalah surat kabar harian yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur. Jawa Pos merupakan salah satu perusahaan media tertua di Jawa Timur yang masih beroperasi hingga kini dan merupakan surat kabar dengan oplah terbesar di Indonesia dengan sirkulasi rata-rata mencapai 842.000 per hari menurut Nielsen Consumer dan Media View. Berbasis di Jawa Timur Surabaya, Jawa Pos merupakan salah satu koran terbesar di Indonesia. Sirkulasi Jawa Pos menyebar di seluruh Jawa Timur, Bali, dan sebagian Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Jawa Pos mengklaim bahwa sebagai harian nasional yang terbit dari Surabaya. Pada tanggal 1 Juli 1949, The Chungsen mendirikan Jawa Pos dengan nama The Jawa Pos. Saat itu The Chungsen hanyalah seorang pegawai bagian iklan sebuah bioskop di Surabaya. Saat itu, Sen harus memasang iklan bioskop setiap hari di surat kabar hingga lama-kelamaan dia tertarik untuk membuat surat kabar sendiri. Setelah sukses dengan Jawa Posnya, The Chungsen mendirikan pula koran berbahasa Mandarin dan Belanda. Namun, perjalanan Jawa Pos mengalami lika-liku perkembangan bisnis. Pada tahun 1982, total sirkulasi Jawa Pos hanya mencapai 6.000 kopi per hari. Akhirnya, pada umurnya yang ke-78, Sen memutuskan untuk menjual Jawa Pos pada PT Gravity Press yang merupakan penerbit majalah Tempo. Saat itu, tidak ada penerusan yang meneruskan perjuangan kakeknya, sehingga Erik Samola, Presiden Direktur PT Gravity Press, memilih Dahlan Iskan untuk menjalankan Jawa Pos. Pada saat itu, Dahlan adalah kepala cabang Tempo di Jawa Timur. Di tangan Dahlan, Jawa Pos mengalami pertumbuhan yang cepat. Dalam waktu 5 tahun, menjadi surat kabar dengan oplah 300.000 eksemplar. 5 tahun kemudian, terbentuklah Jawa Pos News Network atau JPNN yang merupakan salah satu jaringan surat kabar terbesar di Indonesia yang memiliki lebih dari 80.000 surat kabar, tabloid, dan majalah, serta 40 jaringan percetakan di Indonesia. Pada tahun 1998, Jawa Pos pindah ke gedung yang baru berlantai 21, Geraha Pena, salah satu gedung pencakar langit di Surabaya. Sejak tahun 2002 dibangun Geraha Pena di Jakarta yang menginspirasi banyak geraha pena lainnya untuk bermunculan di hampir semua wilayah di Indonesia. Jawa Pos bahkan membangun pabrik kertas koran sendiri, yaitu PT Adi Prima Suraprinta yang mampu memproduksi kertas koran 450 ton per hari. Pada tahun 2002, Jawa Pos Group mendirikan stasiun televisi lokal JTV di Surabaya, yang kemudian diikuti Batam TV di Batam, Riau TV di Pekanbaru, Fajar TV di Makassar, Palembang TV di Palembang, Paris Vanjapa TV di Bandung, Radar Cilegon televisi RCTV di Cirebon, Kota Wali. Memasuki tahun 2003, Jawa Pos merambah bisnis baru, Independent Power Plant. Proyek pertama adalah 1x25 MW di Kabupaten Gresik, yakni dekat pabrik kertas. Proyek kedua, 2x25 MW didirikan di Kalimantan Timur, bekerja sama dengan perusahaan daerah setempat. Pada tahun 2008, Jawa Pos Group menambah stasiun TV baru, yaitu Mahkamah Konstitusi Televisi atau MKTV yang berkantor di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Pada tahun 2009, Jawa Pos menambah data center baru, Fangbian Iskan Korporindo FIIC yang berkantor di Gedung Geraha Pena Surabaya. Selain itu, Jawa Pos juga berhasil meraih beberapa penghargaan, di antaranya Indonesia Best Brand tahun 2007, Super Brands Indonesia's Choice tahun 2010 sampai 2011. Lalu ada Greatest Brand People's Choice tahun 2010. Kemudian ada Indonesian Most
Brand tahun 2011, lalu ada Women Brand tahun 2011, kemudian ada Best Design in Asian Media Awards tahun 2012, kemudian ada World Young Reader Newspaper of the Year tahun 2011, dan beberapa penghargaan lainnya. Riset dan analisa oleh Training Rahayu Setiawe, penghargaan, kemudian ada penghargaan yang diterima oleh Jawa Post TV, ada banyak sekali. Nah, demikian beberapa profil tentang Jawa Post TV atau JPTV Jawa Post Group yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Berfungsi. Bakalan nyalain itu flashnya. Ke sana ke gunung ya. Pengen motor. 1, 2, 3, yuk jalan. Lihat sini dong. Hai. Oke, udah. Udah. Oke. Abis just tip Bangkok. Siapa yang abis just tip? Just tip Bangkok, guys. Gak ada sinyal kah? Oh iya, oke. Hai, kita ada di ibu Facebook. 3, 2, 3. Gak bisa loncat. Kenapa sih harus Yang kedua adalah available. Nah, ini available itu kadang yang susah karena menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang presenter itu harus punya waktu ya. Available itu waktu ya. Karena memang mengorbankan waktunya enggak bisa main. Contoh misalnya kalau teman-teman
dan di tempat kami juga mereka